Ya pemirsa, baru-baru ini marak ya kasus penculikan anak. Salah satunya ini ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana seorang anak yang tinggal di daerah tersebut dibawa kabur oleh orang tidak dikenal. Nanti akan ada laporan dari rekan kami Leo Chandra langsung dari lokasi untuk nanti berbincang dengan pihak keluarga dan juga seperti apa kondisi wilayah tempat korban ini tinggal. Publik dikejutkan dengan pemberitaan anak hilang baru-baru ini. Alvaro, seorang anak yang tinggal di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, diduga dibawa kabur oleh orang tidak dikenal. Alvaro Kiano Nugroho sudah hilang sejak 6 Maret lalu dan belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga sudah melapor ke kepolisian dan menghubungi beberapa keluarga terdekat. Diketahui Alvaro Kiano Nugroho terakhir terlihat di sekitar Tanah Kusir, RC Veteran Kelurahan Bintaro. Di Cinere, Depok, Jawa Barat, Adela, seorang siswi SD berusia 10 tahun hilang saat pulang sekolah. Dari kamera pengawas, Adela terlihat berjalan pulang seorang diri dari sekolahnya menggunakan tas ranselnya pada Rabu 23 April lalu. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Adela dikabarkan terlihat terakhir kali di Jalan Jawa, Cinere, Depok, Jawa Barat. Adela merupakan korban anak hilang setelah sebelumnya juga terjadi anak hilang di lokasi yang sama. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung kami akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami Leo Chandra. Leo, silakan dengan laporan Anda bagaimana fenomena anak hilang yang kerap terjadi di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip, Putri, dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami memang sudah berada di lokasi yang memang ini merupakan tempat bermain biasanya Alvaro Kiano, seorang bocah pria berusia 6 tahun yang kemudian dinyatakan hilang tak ditemukan oleh keluarga sudah 50 hari belakang. Di mana memang lokasi kami mengabarkan saat ini merupakan lokasi biasanya Alvaro ini bermain bersama teman-temannya. Dan bisa dilihat juga ini merupakan lokasi tempat Alvaro bersama teman-temannya untuk kemudian bermain bola. Kemudian gak jauh, beberapa meter dari sini, sekitar 10 meter, Philip dan juga Putri, ada sebuah warung yang merupakan tempat biasanya Alvaro Kiano ini juga berkumpul bersama teman-temannya, menghabiskan waktu di warung. Dan informasi terakhir bahwasannya memang dari pihak keluarga sendiri, yaitu sang ibu, ini mengetahui anaknya pergi ke masjid karena memang pada saat itu memang dalam keadaan ingin sholat maghrib seperti itu. Namun setelah sholat maghrib selesai, Alvaro Kiano ini tak kunjung pulang ke rumah, sehingga memang pihak keluarga mulai khawatir dan kemudian mulai mencari teman-teman Alvaro Kiano yang memang cukup sering bermain dan bahkan datang ke rumah juga untuk mengetahui di mana posisi Kiano sendiri. Dan Philip, Putri, saya akan mengajak Anda untuk juga bisa berbincang dengan pihak keluarga, yaitu pihak kakek ada Bapak Tugimin. Apa kabar Pak? Kabar baik. Oke. Pak, ini kita langsung ke kronologi bagaimana Pak terakhir Alvaro yang keluarga tahu. Apa yang sebelumnya Alvaro lakukan sehingga memang sampai saat ini sudah 50 hari tak kunjung pulang Pak? Setelah sholat asar itu Alvaro itu keluar rumah tanpa sepengetahuan saya. Biasanya kan izin saya untuk sholat ke masjid gitu. Namun pada waktu itu tidak izin, langsung pergi. Nah, biasanya setelah maghrib itu pulang, tapi kenyataannya nggak pulang. Nah, terus jam 5 itu ada orang datang ke masjid mencari Alvaro. Ditanya sama marbot, Pak mau nyari siapa? Saya nyari Alvaro. Bapak siapa? Bapaknya. Dia bilang gitu. Nah, itu ada anaknya di atas. Emang kalau sholat di sini Pak, katanya. Iya, kalau sholat di sini itu anaknya ada di atas lagi main gitu, lari-larian gitu. Itu sekitar jam 5.30-an gitu, sebelum buka puasa. Nah, setelah selesai maghrib itu kok nggak pulang gitu. Saya nggak ada kecurigaan bahwa biasanya kalau nggak pulang itu mainnya di sini, sekitar sini. Boleh kita sambil lihat ya Pak ya ke lokasinya. Nah, di sini tuh lokasi apa Pak?
Lokasi tempat main parkiran mobil Kopti. Oke. Lah parkiran Di sini tempat Alvaro dan teman-temannya juga Iya, main ya Pak ya? teman-temannya main bola di sini gitu. Jadi kalau main bola di sini sama teman-temannya ya kadang-kadang sampai malam jam 9, kadang-kadang seperti itu. Oke. Itu. Nah, berarti artinya dari lokasi Alvaro kemudian rumah itu jaraknya tidak begitu jauh dan bahkan ke masjid pun tidak begitu jauh ya Pak ya? Begitu jauh. Kalau dari sini ke rumah paling ya sekitar 30 meter, 50 meter lah. Iya. Gitu. Oke. Terus ke masjid ya kalau dari rumah ke masjid itu ya sekitar 150 meter lah gitu. Ada gitu. Oke. Nah, kemudian Pak, pihak keluarga selain kemudian sudah diketahui bahwasannya sang ibu Arumi juga sempat melaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 7 Maret, betul ya Pak ya? Ya. Kalau ibunya kan sekarang sedang kerja di Malaysia. Yang melaporkan itu saya adalah kakeknya. Oh, Bapak yang melaporkan Iya, ya? saya melaporkan ke Polres Pesanggerahan, ke Polsek ke Pesanggerahan, namun diarahkan ke Polres ke Blok A, ke Polres Jakarta Selatan. Nah, setelah sampai sana saya sekitar jam 11-an itu lapor ke Polsek, namun belum diterima karena belum 1 kali 24 jam. Oke. Nah, setelah itu besoknya baru saya melaporkan kembali dan diarahkan lagi ke Polres Jakarta Selatan. Karena penanganan anak itu ada di Polres Jakarta Selatan. Hingga laporan itu saya dibuat sampai jam setengah 12 malam baru selesai gitu. Pak, kita boleh sambil jalan juga Pak, di mana memang informasinya Alvaro juga selain di lokasi ini biasanya bermain sama teman-temannya, Alvaro juga ada bermain di warung ya Pak ya, terdekat ya? Warung terdekat di sini, dia ada sebelah kiri kita nih. Ini kita. Nah pemirsa, ini bisa dilihat bahwasannya dari rumah Alvaro yang berada di Gang Mulihun 1 ini, dan lokasinya memang tidak begitu jauh seperti yang juga disampaikan oleh Pak Tugimin begitu. Dan memang selanjutnya lokasi tempat biasanya Alvaro main itu di warung sini ya Pak ya? Iya, warung sini, di warung depan sini. Itu di perempatan jalan. Karena banyak anak-anak yang ke sana main di sana gitu. Berarti artinya memang di sini memang lokasi yang cukup sering Alvaro kunjungi bersama teman-temannya ya Pak ya? Betul. Ini sering dikunjungi hampir tiap hari. Hampir tiap hari main di sini. Ya memang tempat mainnya banyak, tapi yang sering itu adalah di sekitar sini gitu. Nah, Bapak juga udah sempat bertanya dengan pihak warung sendiri Pak. Memang kan ini lokasinya tempat lokasi mainnya Alvaro dan teman-temannya juga Pak? Sudah kita tanya warung maupun RT sebelah juga sudah kita tanya, namun nggak ada yang tahu gitu. Oke. Nah, ini warungnya ya Pak ya? Ini warungnya tempat Alvaro suka jajan di sini. Oke. Iya. Nah, pihak warung juga tidak memberikan keterangan pasti ya Pak ya, Alvaro pada saat itu main atau tidak? Ya nggak tahu karena anak-anak banyak sini juga mereka nggak perhatikan gitu. Oke. Pak, selain Sampai sini kapan itu terus nanti ke sini. Oke, Pak, terima kasih Pak untuk informasinya. Saya harapkan memang Alvaro ini sudah diketahui 50 hari ya Pak ya. Iya, betul. Tidak pulang ke rumah, dan kita harapkan juga pihak kepolisian dapat segera menemukan Alvaro dan bisa kembali segera ke rumah ya Pak. Terima kasih Pak Tugimin untuk waktunya. Dan itu dia tadi Putri dan juga Philip, memang informasinya bahwasan Alvaro ini belum kunjung pulang, dan diketahui memang pihak dari keluarga ini masih terus menunggukan ataupun mengharapkan kepulangan dari Alvaro. Begitu Putri dan juga Philip, kembali ke studio.